Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, para pendengar Radio Rabbani yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang penuh berkah ini, alhamdulillah, kita masih dalam keadaan sehat dan kita masih dalam keadaan semangat iman. Nikmat iman dan nikmat sehat itu adalah dua hal yang sangat harus kita syukuri, karena dua hal itulah yang akan bisa memperbanyak ibadah dalam kehidupan kita. Dua hal itulah yang akan selalu menggiring kita kepada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu bersyukurlah, karena tidak ada satupun kebaikan yang kita laksanakan kecuali hanya atas izin dan kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah, kita juga harus sama-sama memperbanyak selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan salawat dan salam itu senantiasa membasahi lidah kita dalam zikir-zikir baik kita, yang kita berharap itu bisa menjadi bukti nyata akan kecintaan dan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan di yaumul mahsyar kita adalah orang-orang yang bisa mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Ikhwati fillah, pendengar di Rabbani yang dimuliakan Allah, kembali kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian yang berkaitan dengan kaidah-kaidah seputar ibadah. Untuk pagi ini kita akan masuk pada qawaid at-taisir. Kaidah yang berkaitan dengan ibadah, tetapi yang hubungannya dengan persoalan at-taisir. Kemudahan di dalam beribadah. Ibadah itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan dan aturannya sudah jelas. Oleh karena itu, kita harus berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah itu. Akan tetapi, meskipun demikian, ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah yang sudah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam melaksanakan ibadah itu ada kendala-kendala, ada keadaan-keadaan yang kita alami dan kita tidak bisa melaksanakannya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kalau memang keadaan itu ada pada kita, maka ada kemudahan. Kita tidak dibolehkan untuk meninggalkan ibadah itu sepenuhnya, akan tetapi kita diberikan kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan ibadah itu. Nah, kemudahan-kemudahan seperti itulah yang dimaksud dengan at-taisir. Sehingga para ulama, para fuqaha itu merumuskan berbagai macam bentuk kaidah yang berkaitan dengan at-taisir, yang mengatur persoalan-persoalan yang memudahkan kita di dalam beribadah. Kaidah-kaidah itu menginduk kepada dua kaidah besar. Jadi kaidah taisir itu, sekian banyak kaidah taisir yang dirumuskan oleh para fuqaha itu merujuk kepada dua kaidah utama, dua kaidah besar. Qawaid kubranya. Yang pertama adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir.
Al-masyaqqatu, kesulitan itu, hal-hal yang kondisi yang menyulitkan itu, tajlibut taisir, itu akan mendatangkan kemudahan. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Ini induk yang pertama untuk kaidah-kaidah taisir kita. Yang kedua, kaidahnya adalah ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal itu artinya adalah kemudaratan itu haruslah selalu dihilangkan. Nah, ikhwati fillah, jadi ini adalah dua kaidah utama yang telah melahirkan berbagai macam bentuk kaidah yang insya Allah akan kita coba lihat beberapa kaidah 4 hari ke depan ya dalam pertemuan kita sampai akhir Ramadan nanti. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melakukan itu. Jadi ini untuk kaidah induk ini, yang kaidah kubro ini sudah kita jelaskan panjang lebar dalam beberapa pertemuan dalam kajian kita di radio ini, di mana kita sudah paham al-masyaqqatu tajlibut taisir dan ad-dararu yuzal, kesulitan melahirkan kemudahan, kemudaratan itu harus dihilangkan. Di sini kita bisa lihat ada dua istilah yang harus kita pahami. Yang pertama al-masyaqqah, yang kedua ad-darurah. Al-masyaqqah, ad-darurah. Ad-darar di situ kemudaratan ya sama dengan ad-darurah. Sebelum kita masuk pada turunan dari kaidah-kaidah ini, kita pahami dulu dua istilah ini. Apa beda antara al-masyaqqah dengan ad-darurah? Ad-darurah ada banyak kaidah nanti yang terkait, seperti ad-daruratu tubihul mahzurat. Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Nah, oleh karena itu, kalau memang membolehkan hal-hal yang dilarang, ini ad-darurah ini lebih dahsyat keadaannya daripada masyaqqah. Karena darurah itu bisa mengancam jiwa. Jadi satu keadaan yang dihadapi oleh seseorang yang keadaan itu bisa mengancam jiwanya. Sehingga kalau jiwa akan terancam, padahal dalam Islam jiwa itu harus terpelihara, maka dibolehkanlah baginya untuk melakukan hal-hal yang terlarang. Maka darurat itu tingkatan pertama dari bentuk kesulitan yang kita hadapi, karena dia mengancam jiwa. Apa contohnya? Contohnya adalah kalau seandainya ada orang yang tidak memiliki apapun untuk dimakan. Kondisi badan dan fisiknya sudah begitu parah. Dia tidak punya apa-apa untuk dimakan. Tetapi ada satu bentuk makanan yang kalau makanan itu dia makan, insya Allah jiwanya bisa terselamatkan. Akan tetapi makanan itu tidak halal bagi dia. Haram. Kalau makanan haram, hukum asalnya tentu tidak boleh dimakan. Tapi pada kondisi darurat, kalau dikembalikan pada kaidah, tubihul mahzurat, membolehkan sesuatu yang terlarang. Kondisi darurat membolehkan hal yang terlarang. Berarti makanan yang tadinya haram bagi dia, terlarang untuk dia makan, dalam kondisi darurat, maka boleh untuk dia makan. Apa contoh makanan yang terlarang? Terlarang itu ya mungkin karena zatnya yang tidak halal, babi umpamanya, atau bangkai umpamanya. Atau barangnya halal dimakan, tapi bukan milik dia. Barang yang halal dimakan, tapi kalau bukan milik kita, tetap saja haram bagi kita. Tapi kalau tidak dia makan, mengancam jiwa. Maka saat itu boleh untuk dia lakukan. Jadi ad-darurat itu sesuatu yang mengancam jiwa. Yang juga sering dicontohkan oleh para fuqaha, para ulama, itu adalah kebolehan untuk memandang aurat bagi seorang dokter saat dia mengobati pasien yang lawan jenisnya. Ada seperti ibu-ibu yang mau melahirkan, dokter yang menanganinya adalah dokter laki-laki,
yang bisa dipastikan bukan hanya sekedar melihat kepada aurat vitalnya, tetapi mungkin juga akan menyentuh aurat itu. Jelas hukumnya adalah haram. Tapi dalam kondisi seperti itu adalah sesuatu yang masuk dalam kategori ad-darurah, kondisi darurat yang tadi kaidahnya mengatakan membolehkan untuk melakukan sesuatu yang terlarang. Adapun masyaqqah itu tingkatannya di bawah darurat. Masyaqqah itu satu keadaan yang membuat kita menjadi sulit. Ada kesulitan yang dihadapi oleh seseorang dalam pelaksanaan ibadahnya. Tetapi itu tidak mengancam jiwa. Dengan arti kata, kalau seandainya dipaksa juga dia untuk melakukan perbuatan ibadah itu seperti hukum asalnya, itu tidak akan mengancam jiwa dia. Akan tetapi dia mungkin mengalami kesulitan saat melaksanakannya. Nah, jadi bedanya masyaqqah mengancam jiwa, sedangkan darurat itu mengancam jiwa, sedangkan masyaqqah itu mengalami kesulitan tapi tidak sampai mengancam jiwa. Itu dibolehkan untuk menjamak dan mengqashar salat bagi bagi seorang musafir itu bukan karena darurat, tapi adalah karena masyaqqah, untuk menghindarkan terjadinya kesulitan bagi kehidupan seorang muslim saat dia safar. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau seandainya ada orang yang musafir, lalu dia diminta untuk mengerjakan sholat tepat setiap waktunya, dia tidak akan mati. Apalagi kalau seandainya dia musafirnya pakai kendaraan pribadi, mobil dia, nyetir dia, ataupun dibawanya sopir. Dia bisa kapan mau berhenti, dia bisa berhenti. Itu tidak mengancam jiwa. Akan tetapi mungkin ada sedikit kesulitan saat safarnya kalau seandainya dia harus berhenti dalam setiap waktu sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mengerti dan sangat memahami kondisi hambanya, maka diberikanlah keringanan-keringanan dalam pelaksanaan hukum, maka dibolehkan baginya untuk menjamak, bahkan bukan sekadar mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu saja, tetapi bahkan meringkas jumlah, mengurangi jumlah rakaatnya. Sehingga apabila dia mampir di waktu zuhur dan dia sudah selesai langsung mengerjakan asarnya, ketika waktu asar masuk, hatinya akan menjadi tenang sebab tidak terikat lagi dengan kewajiban untuk mengerjakan asar, karena asar sudah dikerjakan bersamaan dengan waktu zuhur. Namun perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan masyaqqah di sini adalah keadaan, bukan keadaan yang merupakan bawaan dari sebuah hukum. Ada hal-hal yang sulit dalam beribadah, tapi itu memang sudah konsekuensi dari sebuah ibadah. Itu bukan masyaqqah yang meringankan. Masyaqqah yang dimaksud adalah kesulitan yang ditimbulkan tetapi bukan karena bawaan dari sebuah ibadah itu sendiri. Apa contoh kesulitan bawaan dalam sebuah ibadah? Umpamanya ada orang yang berpuasa. Orang berpuasa itu nanti dia akan merasa lapar. Merasa lapar saat berpuasa, ini bukanlah masyaqqah yang akan mendatangkan keringanan. Jadi kalau saat puasa tiba-tiba lapar dia, mau buka dia, saya buka aja lah karena saya lapar. Lapar itu kan sulit. Tidak itu tidak masuk. Karena konsekuensi dari tidak makan ya sudah pasti adalah lapar. Nah, tapi kalau seandainya laparnya itu tidak seperti biasa, atau kondisi fisik loyonya tidak seperti biasa, lebih dari yang standar tadi, di sini sudah mulai akan ada ketentuan hukum untuk masyaqqah yang dia hadapi. Pingsan pula dia gara-gara tidak minum,
berarti sudah tidak lagi kesulitan yang standar, yang biasa sebagai bawaan dari sebuah ibadah. Atau kesulitan untuk bangun di waktu subuh. Saya subuhnya jam 7 aja lah. Kenapa? Sulit saya bangun jam 5 itu. Ini tidak bisa. Karena sulit bangun itu sudah sebagai konsekuensi dari pengerjaan sholat subuhnya. Dan itu adalah masyaqqah yang bawaan dari sebuah ibadah. Kalaulah seandainya masyaqqah bawaan seperti itu menjadi alasan untuk diringankan ibadah, niscaya tak akan ada ibadah yang sempurna yang kita laksanakan sesuai dengan hukum asal. Karena tidak ada ibadah kecuali di situ ada masyaqqahnya, tetapi masyaqqah bawaan itulah yang akan dinilai oleh Allah sebagai pahala. Karena itu pengorbanan yang diberikannya atas nama Allah. Orang bersedekah itu akan mengurangi jumlah harta. Orang bayar zakat itu mengurangi jumlah harta. Mengurangi dari apa yang dia punya. Tapi itu adalah sesuatu yang memang lazim, lumrah seperti itu. Pengorbanan itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah itu semakin besar tingkat pengorbanannya, maka akan semakin besar pula pahalanya di sisi Allah. Ini perlu kita pahami baik-baik. Sebuah ibadah semakin besar tingkat pengorbanannya, maka akan semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Salat sunat yang paling utama itu adalah tahajud, karena tingkat pengorbanannya, tingkat masyaqqah yang standar tadi, yang bawaan tadi, itu yang paling berat. Semua orang tertidur, dia harus bangun. Semua orang narik selimutnya, dia harus berdingin-dingin dengan air wudunya. Tingkat pengorbanannya lebih tinggi, maka pahalanya akan menjadi lebih besar. Ada contoh yang lain yang juga biasa diangkat oleh para ulama, seperti pelaksanaan hukum pidana. Pelaksanaan hukum pidana pasti ada tingkat kesulitannya. Kalau diterapkan hukum Islam, maka mencuri itu hukumnya adalah potong tangan. Potong tangan itu membuat tangannya lepas. Dan itu masyaqqah. Tetapi itu konsekuensi dari sebuah hukum, pelaksanaan sebuah hukum. Nah, jangan itu dipakai untuk meringankan. Oh, kalau begitu tidak usah sajalah ditegakkan hukum. Karena akan ada kesulitan bagi dia. Nanti dia tak punya tangan, sulit berusaha. Tidak bisa. Maka sekali lagi, masyaqqah yang dimaksud yang memberikan keringanan itu adalah masyaqqah yang bukan sebagai kesulitan bawaan konsekuensi dari sebuah ibadah. Tetapi kesulitan-kesulitan lain yang timbul belakangan yang tidak ada sebelumnya dalam pelaksanaan ibadahnya. Orang musafir boleh dia berbuka, boleh dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena kalau dia tetap berpuasa juga mungkin akan membuat dia menjadi sulit. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin untuk mengangkat apapun bentuk kesulitan yang dihadapi oleh hambanya. Ikhwati fillah, jadi nampak oleh kita perbedaan antara ad-darurah dengan al-masyaqqah. Ad-darurah mengancam jiwa. Al-masyaqqah itu keadaan yang membuat seorang hamba menjadi sulit sehingga Allah ingin mengangkat dia dari kesulitan. Dari dua kaidah inilah lahir banyak kaidah-kaidah taisir seputar ibadah. Kita bisa lihat di antara kaidah itu adalah la wajiba ma'al ajiz wala harama ma'ad darurah. Ini di antara kaidah yang turunan dari dua kaidah tadi. La wajiba ma'al ajzi. Tidak ada kewajiban ketika kita lemah atau tidak sanggup melakukan. Wala harama ma'ad darurah, dan tidak pula ada hal-hal yang diharamkan pada saat kondisi darurat. Jadi hukum yang awalnya wajib, tapi pada saat kita ajiz itu kita lemah dalam melakukannya, tidak sanggup untuk melakukannya.
maka kewajiban tadi bergeser dia. Wala harama ma'ad darurah. Ada pula hal-hal yang diharamkan, tetapi yang haram ini akan digeser pula hukumnya. Tidak lagi menjadi haram ma'ad darurah, ketika ada darurat. Ini kaidah ini luar biasa ini di dalam persoalan ibadah-ibadah kita. Kita akan lihat pada beberapa contoh. Tapi sebelum kita masuk ke contoh itu, kita bagus kalau seandainya kita lihat dulu dalil. Dalil untuk kaidah-kaidah ini sama dengan dalil untuk kaidah utama yang tadi itu. Jadi dua kaidah utama itu punya dalil baik dari Al-Qur'anul Karim ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nampak oleh kita bijaksana, hakimnya Allah, maka benar-benar terbukti di situ Allah itu adalah ahkamul hakimin, yang paling bijaksana dalam menetapkan hukum. Kita lihat beberapa dalil yang biasa dipakai oleh para ulama untuk dalil kaidah-kaidah kita. Yang pertama adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan bagi kalian kemudahan, wa la yuridu bikumul usra, dan Allah sangat tidak menginginkan bagi kalian adanya kesulitan. Jadi dalam hidup kita ini ada hal-hal yang menyulitkan, ada hal-hal yang memudahkan. Allah menginginkan kita berada pada kemudahan itu, dan Allah tidak menginginkan kita berada pada kesulitan. Sehingga dari ayat ini dapat dipahami, apabila ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh seseorang, maka Allah punya cara untuk mengeluarkan orang tersebut dari kesulitan. Salah satu dari caranya adalah memberikan at-taisir, memberikan kemudahan-kemudahan. Ada lagi dalam firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidaklah menjadikan bagi kalian dalam agamanya kesulitan apapun. Jadi tidak ada kesulitan apapun dalam agama. Oleh karena itu, semua hukum yang ada dalam Al-Qur'anul Karim yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu dipastikan bahwa hukum itu sesuatu yang kita bisa melakukan. Mustahil Allah untuk mewajibkan sesuatu yang kita tidak bisa. Mustahil Allah memaksa melaksanakan sesuatu di mana hambanya tidak mampu. Oleh karena itu, tidak ada satupun bentuk kewajiban yang datang dari Allah yang tujuannya adalah untuk mempersulit dan menzalimi kehidupan hambanya. Mustahil. Ini kita berpuasa, tidak boleh makan. Itu bukanlah Allah ingin kita terjebak pada kesulitan dengan tidak makan itu. Akan tetapi, ada hikmah-hikmah, ada kebaikan-kebaikan, ada maqasid-maqasid di balik semua hukum. Karena Allah sendiri yang bilang, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidaklah menjadikan bagi kalian dalam agama ini sesuatu yang menyulitkan. Dan itu artinya adalah apabila ada kesulitan, maka Allah akan mengeluarkan orang itu dari kesulitan. Ada kewajiban puasa, tapi saat tak sanggup mengerjakan puasa, boleh dia tidak berpuasa. Ada orang yang sudah tua, lanjut usia, ada ibu-ibu hamil dan menyusui, ada orang yang punya penyakit kronis walaupun dia belum tua, tapi ada al-maradul muzmin. Itu semua mendapatkan keringanan dari Allah karena Allah tidak menyediakan, tidak memberikan kesulitan di dalam hukum-hukum yang sudah dia tetapkan. Sebagaimana Al-Qur'anul Karim, begitu juga hadis. Karena ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu banyak sekali yang memperkuat kaidah kita pada hari ini. Apa contoh hadisnya? Contohnya adalah ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apapun yang saya larang kalian untuk melaksanakannya, fajtanibuh, maka jauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Tapi apapun yang saya perintahkan, maka fa'tu minhu mastata'tum. Maka laksanakanlah, kerjakanlah
sesuai dengan batas kemampuanmu. Dulu pernah kita berikan penjelasan yang cukup luas bahwa hukum itu datang dari dua sisi. Ada dari sisi perintah, ada dari sisi larangan. Ada dari sisi if'al, laksanakan, dan ada dari sisi la taf'al, jangan lakukan, jangan laksanakan. Nah, hadis ini menggambarkan kepada kita apapun yang dilarang oleh Nabi tinggalkan seutuhnya. Dan apapun yang diperintahkan laksanakan sesuai dengan batas kemampuan. Ada yang pertanyaan yang sering juga muncul itu, kenapa kalau untuk perintah selalu diikutkan dengan mastata'tum, sesuai dengan batas kemampuan. Sementara untuk larangan tidak disebutkan mastata'tumnya. Tinggalkanlah sesuai dengan batas kemampuan. Kenapa bisa seperti itu? Karena meninggalkan larangan tak perlu kemampuan, tak perlu tenaga, tak perlu usaha. Kita cukup meninggalkan. Sedangkan melakukan sesuatu itu ada upaya, ada kekuatan, ada kemampuan yang mungkin saja orang berbeda. Kalau Allah bilang jangan mabuk, ya udah tinggalkan. Kita tidak perlu tenaga untuk meninggalkan itu. Kita cukup tidak mabuk. Maka tidak perlu mastata'tumnya. Sedangkan untuk perintah, zakat kalian kata Allah. Tapi ada orang yang tak bisa bayar zakat. Salatlah kalian dengan berdiri kata Rasul. Tapi ada orang yang tak bisa berdiri, sementara dia harus salat. Nah, oleh karena itulah untuk perintah itu diikutkan dengan mastata'tum, sesuai dengan batas kemampuan. Dan ini menggambarkan bahwa kemampuan manusia dalam melaksanakan perintah itu berbeda. Itu bertingkat-tingkat. Nah, tingkatan kemampuan inilah yang membuat kaidah ini lahir. Nah, ada orang yang kemampuannya full, maksimal. Sesuai dengan yang diperintahkan Nabi bisa dia. Kamu kalau sa'i, kata Rasul, pas nanti antara dua tanda itu lari-lari. Dia kuat, lari-larilah dia. Tapi ada orang yang tua, jalan lurus aja susah, apakah harus lari-lari juga? Ada kemampuan yang bertingkat-tingkat. Ada kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan kemampuan itu ternyata dijaga oleh Allah dan oleh Rasulullah, dan diperkuat penjagaan kemampuan itu melalui kaidah-kaidah oleh para ulama. Sehingga apabila ada kemampuan yang tidak full, yang tidak sesempurna orang lain, maka dia diberikan kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakannya. Namun kalau untuk larangan ternyata tidak seperti itu hanya sekedar meninggalkan. Kalian jangan riba kata Allah. Ya udah tinggalkan. Kalian jangan memakan hak orang lain. Ya udah tinggalkan. Tidak memerlukan kemampuan. Itu pun ada nanti kondisi-kondisi di mana seseorang itu terpaksa melakukan hal yang dilarang. Kalau sudah kondisi terpaksa, berarti terpaksa dalam melakukan. Bukan terpaksa dalam bentuk yang lain. Terpaksa dalam melakukan sesuatu, itu ada pula kemaafannya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaidah yang tadi itu ad-daruratu tubihul mahzurat. Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Kita ambil satu hadis lagi sebagai penguat kaidah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatur tata cara sholat. Maka ada dalam sebuah riwayat dikatakan salli alal ardi, kalau kita sujudlah di atas tanah atau di atas lantai. Ini stata'ta, jika kamu sanggup. Wa illa, kalau tidak, fa'umi ima'an wa ja'al sujudaka akhfat min ruku'ika. Jadi kalau tidak bisa, ada orang yang tidak bisa lagi sujud sampai
ke lantai, ke tanah. Apa yang harus dia lakukan? Umi imaan, isyaratkanlah sujud dengan isyarat waja'al sujudaka akhfat min ruku'ika, dan jadikanlah sujud kamu itu lebih rendah daripada ruku. Maka kita bisa lihat ada orang yang sholat dalam keadaan duduk di atas kursi. Sampai selesai dia akan duduk di atas kursi itu. Pas giliran orang sujud itu kan menempelkan jidat di lantai. Sekarang dia tetap dalam keadaan duduk karena tidak bisa. Bagaimana caranya? Dia akan ruku sambil duduk dan akan sujud sambil duduk. Maka rumusnya adalah waja'al sujudaka akhfat min ruku'ika. Jadikanlah isyarat untuk sujud itu lebih rendah daripada ruku. Maka kita lihat orang kalau sholatnya duduk, rukunya sedikit begini. Tapi kalau untuk sujud, dia akan lebih menjadikan kepalanya agak di bawah. Itu yang mana akhfat. Lebih menundukkan kepalanya lebih rendah daripada ruku. Itu semua dibolehkan oleh agama bagi mereka-mereka yang memang menghadapi kesulitan di dalam beribadah. Jadi ini 2 ayat dan 2 hadis yang menjadi landasan untuk kaidah kita pada pagi hari ini. Di mana kaidah turunannya tadi kita katakan la wajiba ma'al ajiz wala harama ma'ad darurah. Tidak ada lagi kewajiban pada saat kita lemah melakukannya, dan tidak ada lagi ada keharaman bagi orang-orang yang dalam keadaan darurat. Ikhwati fillah, pendengar di Robani yang dimuliakan Allah. Di sini kita bisa melihat beberapa contoh yang terkait dengan kaidah kita. Yang pertama sekali, ini ada contoh-contoh walaupun sebagiannya saya kira sudah kita ulang-ulang dulu ketika kita bicara kaidah masyaqqah, tapi untuk memperkuat pemahaman kita dengan kaidah kita hari ini, sebagian dari contoh itu akan kita ulang kembali. Contoh yang pertama itu adalah bersuci itu haruslah dengan air. Kita sholat harus suci, baik dari hadas kecil ataupun dari hadas besar. Dua-duanya menggunakan air. Akan tetapi, jika ada orang yang tidak bisa menggunakan air atau ketiadaan air, maka dia dibolehkan bersuci dengan menggunakan media yang lain. Maka media yang lain itu adalah as-sa'id atau turaban tahiran, tanah atau debu yang suci. Kenapa dibolehkan? Ya, karena ketiadaan air atau karena tidak bisa menggunakan air. Bagaimana mungkin ia dipaksa untuk menggunakan air dalam bersucinya, padahal dia dalam keadaan sakit, di mana sakitnya akan bisa bertambah semakin parah jika dia menyentuh air. Baik untuk wudu ataupun untuk mandi. Ada orang yang seharusnya dia mandi, tetapi sakit. Dalam kondisi sakit, kalau dia dipaksa mandi, kemungkinan akan bertambah parah. Maka boleh diganti dengan wudu. Ada terjadi pada masa Rasulullah SAW, seorang sahabat yang terluka di kepalanya, dan dia ketika itu harus mandi. Ini dalam satu perjalanan, dalam satu safar. Dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, hal tajiduna li min rukhsah? Kira-kira menurut kalian saya ada rukhsah enggak ini untuk tidak mandi? Karena dia di kepalanya ada luka dan dia sakit. Sahabatnya buru-buru untuk mengatakan, tidak. Kami tidak menemukan rukhsah untuk kamu. Kamu bisa berwudu, kamu bisa mandi, maka laksanakan sesuai dengan perintah. Ternyata dia mandi dan dia mati. Meninggal karena kedinginan dan dia mandi, sementara di kepalanya ada luka. Sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW, dan Rasul mengatakan, qataluhu qatalahumullah.
Ini bahasa yang jarang-jarangnya diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qataluhu, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, mudah-mudahan Allah membunuh mereka juga. Ala tas'alu fa inna shifa'al ayis su'al. Kenapa kalian tidak nanya-nanya dulu? Kenapa buru-buru aja menetapkan hukum seperti itu? Fa inna shifa'al ayis su'al. Karena sesungguhnya obat dari kebodohan itu, ketidaktahuan itu adalah dengan bertanya. Nah, berarti alasan sakit boleh bertayamum itu bukan mengada-ngada. Karena fakta sejarah mengatakan ada yang tak dibolehkan bertayamum ternyata dia mati karena dia sakit. Maka kemudahan nampak di sini, jika tidak bisa menggunakan air, maka jangan gunakan air itu. Agama memberikan kemudahan bagi orang-orang yang seperti itu. Ada contoh yang lain, najis yang ada di pakaian, kalau kita tahu itu harus dihilangkan. Tidak boleh karena pakaian harus bersih. Saat kita sholat, kan 3 yang harus bersih. Bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat. Kalau tidak, membuat sholat menjadi tidak sah. Sekarang ada orang tahu di pakaiannya ada najis. Maka kewajibannya adalah untuk menghilangkan najis itu. Nah, tetapi jika ada uzur syar'i sehingga ia tidak bisa menghilangkan najis itu sepenuhnya. Kalaupun bisa dihilangkan tapi mungkin ada yang masih tersisa. Bolehkah dia gunakan pakaian itu untuk sholat? Dalam kondisi ada uzur syar'i maka dapat dibolehkan. Apa contohnya? Contohnya ada orang dalam keadaan sakit terbaring, mungkin di pakaiannya ada kotoran najis yang sulit untuk dibuang. Dia kalau bisa dibuang harus ada upaya dulu untuk membuangnya karena dia najis. Tapi ketika dalam keadaan sulit, maka apa boleh buat? Dulu pernah kita contohkan, ada yang namanya salisil baul. Ada orang yang pipisnya tak berhenti, yang bisa dipastikan itu adalah najis. Buang, keluar lagi. Nanti keluar lagi. Dia dalam keadaan sulit. Kena pakaiannya, atau dia akan sholat dalam keadaan ada najis yang keluar. Hal-hal yang seperti itu namanya uzur syar'i. Atau ada orang dalam perjalanannya, dia tidak punya pakaian kecuali itu. Hanya itu pakaian dia. Kecuali kalau di rumah. Kalau dia di rumah, buka ganti yang baru. Sekarang enggak. Di tempat di mana dia tidak berada di rumahnya, dan dia tidak punya pakaian selain itu. Adalah di celananya najis, dibuang, masih ada. Dan hanya itu pakaiannya. Maka dalam kondisi seperti itu, maka dia tetap dibolehkan untuk sholat meskipun tadi ada najis. Apa yang membolehkannya? Inilah keringanan itu. Kok boleh juga? Itulah hukum bagi dia. Jadi masyaqqahnya ada sehingga hukum ada bagi dia. Ada contoh yang lain. Jika sebahagian anggota wudu sakit tidak bisa kena air, maka sebahagian yang lain, jadi ada sebagian yang tidak bisa kena, sebahagian bisa. Yang tidak bisa kena air ini dia punya hukum tersendiri. Yang lain tetap dibasuh karena bisa. Ada di antara anggota wudunya yang mungkin dibalut, ada perban yang membalut lengannya, mungkin kena luka atau ada penyakit di situ yang tidak bisa kena air. Itu kalau dalam istilah fikihnya mashul jubran. Jadi mengusap sesuatu yang tidak bisa kena air tadi, mungkin ada dibalut sehingga dia tidak bisa kena air. Tapi yang lain bisa. Kalau anggota tubuhnya yang lain bisa, maka hanya yang tidak bisa kena air tadilah yang akan diusap. Tapi yang lain tetap, muka tetap dibasuh,
tangan kanannya tetap dibasuh. Nah, pas giliran tangan kiri, ternyata ada jubran, ada penutup. Dan itu adalah karena sebab uzur syar'i. Maka tidak usah memaksakan untuk dibasuh. Yang kiri berarti tinggal diusapkan saja atau sebagai tayamumnya. Dan itu boleh. Maka ada kaidah lain yang mendukung persoalan ini, di mana dikatakan oleh para fuqaha, al-ajzu bi ba'dil badan la yusqit hukmal ba'dil akhar al-mukallaf. Kelemahan yang ada pada sebahagian badan atau kesulitan yang ada pada sebahagian badan, la yusqit, tidak menggugurkan hukum sebagian yang lain yang memang dibebankan untuk melaksanakan hukumnya. Seperti contoh tadi itu kan yang tidak sanggup kena air itu, yang tidak boleh kena air itu kan hanya sebagian saja. Tapi sebagian lain kena. Maka ketidaksanggupan pada sebagian badan la yusqit hukmal ba'dil akhar. Itu tidak menggugurkan hukum sebagian yang lain. Nah, maka jangan pula buru-buru untuk bertayamum. Padahal dia sebenarnya bisa kena air. Yang tidak bisa itu cuma yang ada balutan di badannya saja. Solusinya tidak tayamum, tetapi tetap berwudu. Hanya saja yang sebagian tidak boleh kena air tadi, itu tinggal sekedar diusap saja. Atau disapu. Ada bahasa disapu ya. Mashur ra'si, menyapu kepala atau mengusap kepala. Ikhwati fillah, kita lihat contoh yang lain. Orang yang baru operasi mata, yang mungkin saja sulit untuk sujud. Jadi seandainya dia dinasihati oleh dokter jangan menunduk dulu karena itu akan berpengaruh kepada sakit matanya itu, atau baru saja dibedah matanya, sementara ruku dan sujud itu harus dengan cara menunduk. Sujud itu lebih lagi menunduknya daripada ruku. Bagaimana orang yang seperti tadi? Dia baru selesai operasi mata dan dia ingin mengerjakan sholat. Karena tidak gugur sholat bagi dia. Selagi seseorang itu dalam keadaan sadar, maka kewajiban sholat itu mesti dia laksanakan. Yang boleh itu adalah melaksanakannya sesuai dengan batas kemampuan, meskipun tidak sesempurna orang yang lain pelaksanaannya. Nah, kalau memang seperti itu, berarti boleh bagi dia untuk mengerjakan sujud dan ruku tadi sebatas apa yang dia mampu. Sekarang bisa dia menunduk sedikit, tundukkan sedikit. Untuk sujud bisa lagi agak ditundukkan, maka dia lakukan seperti itu. Karena kalau dia sujud seperti biasa, mungkin akan berpengaruh kepada sakit matanya atau kepada mata yang baru saja dibedah atau dioperasi. Itu bentuk uzur syar'i yang memang memberikan kemudahan di dalam hukum Allah. Jika ada orang yang sulit berdiri lama, sekarang imam baca panjang ayatnya. Dia untuk berdiri selama itu tidak bisa. Berdiri bisa, tapi lama tidak bisa. Maka boleh bagi dia untuk sebahagian dari berdirinya tadi dengan cara duduk. Kalau nanti rasanya sudah mampu, dia akan berdiri. Karena kalau dipaksakan juga berdiri, jangan-jangan dia jatuh. Karena ketidakmampuannya. Nah, ini juga bentuk dari uzur syar'i. Kalau tak bisa sama sekali berdiri, maka solusinya adalah duduk. Maka kita bisa melihat itu kayak di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ada orang yang bawa kursinya sendiri. Dia kuat, dia bawa jalan, dia sendiri yang bawa kursinya itu. Tapi nanti pas sholat, separuh dari bacaan imam itu dia dalam keadaan duduk. Duduk dia agak sebentar, nanti dia berdiri. Atau diawalinya dengan berdiri, ketika nanti dia sudah tidak sanggup lagi, sementara imam masih membaca ayat, maka dia akan duduk. Dan hukum seperti itu, dan hal-hal yang seperti itu insya Allah masih dalam kategori
berada di dalam batasan hukum yang memang dibolehkan. Tidak bisa menghadap kiblat karena uzur. Tidak bisa menghadap kiblat dikarenakan oleh uzur syar'i. Ya, sholat kan harus menghadap kiblat. Tapi sekarang ada kesulitan untuk menghadap kiblat. Atau dia hanya bisa menghadap di awal saja. Seperti orang yang di atas kendaraan, di atas kapal, atau di atas pesawat, di dalam pesawat, itu mungkin saja saat takbiratul ihram dia menghadap kiblat, tapi nanti pesawat kan arahnya bisa berubah-ubah. Kapal juga bisa berubah-ubah. Maka ketiadaan menghadap kiblat dikarenakan oleh seperti itu, maka itu bentuk dari keringanan sehingga sholatnya tetap dihukumkan sebagai sholat yang sah. Ini ada banyak contoh ya, jika tak sanggup puasa maka boleh berbuka. Ini juga pembahasannya cukup luas ini. Ada yang sering mempertanyakannya dalam Ramadan ini, apakah pekerja berat boleh untuk tidak berpuasa? Pekerja berat, kita tidak tahu standar berat yang ditanyakan seperti apa, tetapi ukurannya berat itu adalah ketika dia tidak sanggup untuk melaksanakan. Apakah bisa disamakan sebagai orang yang safar? Safar saja yang kadang-kadang tidak ada beratnya. Apalagi kalau dia musafir pakai kendaraan sendiri, tapi tetap dibolehkan. Nah sekarang dia pekerja berat. Katakanlah buruh kasar. Atau ada kerja-kerja fisik lainnya yang berat, yang mungkin dia sulit untuk berpuasa. Sebenarnya kalau kita lihat hukum umumnya, memang kita tidak boleh langsung mengatakan pekerja berat boleh untuk tidak berpuasa. Mungkin tidak bisa langsung seperti itu. Karena standar berat itu masing-masing orang mungkin berbeda. Bagi seseorang itu masih ringan. Tapi orang-orang tertentu bagi dia itu sudah berat. Oleh karena itu, mereka yang seperti itu sebenarnya harus memulai harinya dengan berpuasa. Harus dia mulai harinya dengan berpuasa. Kenapa? Ya karena puasa itu sebagai satu kewajiban. Tapi nanti saat dia berpuasa, mungkin ada kondisi yang dia hadapi yang dia tidak bisa melanjutkan puasa. Kalau itu yang sudah terjadi, berarti disamakan dengan orang yang sakit, yang tidak sanggup untuk mengerjakan ibadah puasa. Oleh karena itu perlu juga bagi mereka-mereka yang pekerja berat untuk mensiasati kehidupannya sendiri agar dia bisa untuk melaksanakan ketentuan dan hukum Allah. Kalau biasanya dia mulai bekerja itu sebelum subuh untuk mencari maisha, kalau dalam bulan Ramadan mungkin perlu dia disiasati. Nanti mungkin mulainya jam berapa, kemudian berakhirnya juga harus disiasati agar dia bisa untuk mengerjakan hukum Allah dalam bentuk puasa. Karena kalau enggak nanti, kalau ada orang yang pekerja berat seperti itu, lalu dibolehkan untuk tidak berpuasa, dan sampai akhir hayatnya dia kerjanya itu, berarti tidak akan pernah dia puasa Ramadan. Padahal dia bisa mensiasati. Mungkin saja akan mengurangi pendapatan, ya tidak apa-apa. Kurang pendapatan tapi masih cukup, itu jauh lebih baik. Sementara dia tetap bisa untuk mengerjakan ibadah puasa. Maka sekali lagi, kalau ada kesulitan bagi dia saat bekerja itu, maka silakan dia untuk berbuka. Tapi kalau tidak, berupayalah untuk tetap berpuasa. Mudah-mudahan Allah membantunya untuk melaksanakan ibadah puasa. Bisa juga dibeda-bedakan, ada orang yang bekerja sekedar untuk menambah kekayaannya. Ada orang yang bekerja benar-benar itu adalah untuk keperluan kebutuhan harian. Yang kalau itu tidak dia lakukan, anak dan istrinya mungkin tak akan makan. Nah, ini keadaan seperti ini mungkin saja itu bisa menjadi alasan kalau dia tetap puasa, dia tak bisa mengerjakan pekerjaannya dan dia tak akan mendapatkan maisha di hari itu sehingga anak dan istrinya tidak makan.
Di sini ada lagi kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Orang-orang yang memang kalau sudah sampai ke tingkat itu, mungkin saja dia dibolehkan untuk berbuka. Ikhwati fillah, jadi kaidah kita memang mencakup kepada banyak hal dalam persoalan kehidupan. Kalau contoh-contoh yang tadi itu rata-rata berkaitan dengan meninggalkan sesuatu yang diwajibkan. Nah, sekarang kita lihat contoh yang juga pada bagian kedua dari kaidahnya, la harama ma'ad darurah. Tidak ada lagi yang haram kalau kita darurat. Artinya hukum haram itu bisa bergeser menjadi dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalau seandainya tidak diambilnya ke hukum itu, kalau seandainya dia tidak lakukan hal-hal yang diharamkan itu, mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan seseorang. Apa contohnya? Di antara contoh yang disampaikan oleh para ulama dalam buku-bukunya, boleh kita menjual harta seseorang dan menyimpan uangnya tanpa ada wasiat. Jika seseorang itu wafat dalam perjalanannya. Sekarang ada 2 orang musafir berjalan. 1 dari 2 ini meninggal. Tinggal 1. Yang meninggal ini punya harta. Mungkin punya kendaraan, punya apa. Mungkin dia berjalan berdua, sama-sama punya kendaraan. Tinggal. Nah, bagaimana dengan harta ini? Padahal dia tidak pernah ada berwasiat. Nanti kalau sebegini, jual. Dalam kondisi seperti itu, boleh bagi seseorang untuk menjual harta orang yang meninggal tadi, bukan untuk menjadi milik dia, tapi untuk disimpannya harganya, uang yang didapat dari hasil penjualan untuk kemudian nanti diserahkan ke keluarga. Karena kalau tidak, dia pakai mobil, masing-masing musafir dua-duanya pakai mobil. 1 meninggal, lalu mobil mau diapain? Kalau tidak ada cara untuk mengirimkan pulang, maka boleh untuk dia jual. Ya bisa saja kondisi kemajuan yang dihadapi, yang dialami oleh zaman kita sekarang, yang bisa saja ada cara lain. Tapi ketika tidak ada, maka secara hukum fikih boleh baginya untuk menjualnya meskipun tidak ada wasiat. Padahal yang dijual itu bukanlah milik dia. Ada lagi, ini yang kita sebutkan tadi, boleh untuk memakan makanan yang haram jika jiwanya terancam. Ketika memang dia tidak punya apa-apa. Ini saya kira sudah jelas. Boleh memakai sutra bagi laki-laki untuk terapi ketika dia sakit. Jadi sutra kan dalam hadis itu dikatakan itu bagi laki-laki, dibolehkan bagi perempuan. Akan tetapi ada di antara sahabat dulu yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk memakai sutra itu dikarenakan dia dalam kondisi sakit. Jadi kalau ada terapi-terapi yang dengan menggunakan sutra, maka dibolehkan dengan tujuan untuk bisa sehat dan bisa memberikan sebagai cara untuk mendapatkan kesembuhan. Ada lagi boleh sendiri berdiri di belakang saf jika saf yang di depannya sudah penuh. Jadi ada hadis bunyinya begini, la salata limunfaridin khalfas saf. Tidak boleh seseorang itu berdiri sendiri di belakang saf. Kalau tidak boleh, berarti jangan-jangan sholatnya menjadi tidak sah. Orang sholat semua di sini, dia pergi cari pojok paling belakang, sholat sendiri. Tapi dia ikut bersama imam, tidak boleh. Tetapi, seperti yang pernah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, hadis ini adalah larangan bagi mereka yang ketika masih bisa masuk pada saf yang di depannya. Ketika saf yang di depannya sudah penuh,
Tidak ada celah untuk masuk. Sudah penuh. Dan dia tinggal sendiri di belakang. Kondisi seperti itu membuat dia boleh untuk sendiri di belakang. Justru kita tidak dianjurkan untuk menarik salah satu dari mereka ke belakang. Karena ada juga yang menjadikan solusi, tarik aja satu ke belakang. Itu tidak sebagai solusi. Kenapa? Karena kalau ditarik satu ke belakang, membuat saf di depan menjadi ada yang longgar dengan mundurnya ke belakang. Padahal Rasul menyuruh saf itu agar rapat dan lurus atau rapi. Nah, oleh karena itu, ketika ada orang yang berdiri seorang saja di belakang saf, pada saat saf yang di depannya memang sudah full, tak ada celah untuk masuk, maka tidak kena oleh hadis yang tadi kita sebutkan. Karena Nabi melarang untuk berdiri seorang saja, sendiri saja di belakang saf. Ikhwati fillah, jadi inilah beberapa contoh untuk kaidah yang kita bahas pada hari ini. Ternyata memang kebijaksanaan yang ada dalam hukum Islam membuat kita semakin yakin bahwa Islam itu benar-benar adalah sebagai agama rahmat, agama yang memberikan kasih sayang kepada hambanya. Saya kira itu mungkin yang untuk materi kita hari ini, dan kita akan masuk pada tanya jawab. Kalau seandainya ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan, dipersilahkan. Baik, barakallahu jazakumullah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di nomor WhatsApp kita 081273335531. Dan sebelumnya saya ingatkan untuk antum semua juga bisa bertanya langsung melalui telepon di nomor yang sama. Sambil kita menunggu telepon, ada pertanyaan yang masuk, kita jawab dulu Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apakah bisa juga termasuk keringanan atau seperti apa Ustaz? Seseorang yang bekerja di tempat yang haram, misalnya di bank atau lembaga kredit dan semacamnya, apakah bekerja di tempat tersebut masuk dalam dibolehkan sampai dia mendapatkan pekerjaan yang baru? Sebagaimana didasarkan seseorang boleh makan daging babi sebelum mendapatkan makanan yang halal. Jazakallah khairan Ustaz. Iya, kita sebagai pertama terima kasih kepada penanya yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Kita sebagai hamba Allah yang beriman haruslah senantiasa berupaya untuk bekerja dengan cara yang halal. Ketika kita tahu bahwa dalam pekerjaan kita itu ada sesuatu yang memang tidak halal, maka kita harus senantiasa berupaya untuk meninggalkan pekerjaan itu dan memohon kepada Allah agar kita diberikan pekerjaan yang lain yang halal, dan berusaha untuk senantiasa mencari pekerjaan yang halal itu. Jadi tidak menunggu, tetapi harus ada ikhtiar mencari. Sedikit yang didapat tetapi berkah itu jauh lebih berarti dan berharga ketimbang banyak yang kita dapat tapi ternyata di situ tidak ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang harus dicamkan oleh seseorang dalam hati dan pikirannya. Ketika dia sudah menyadari itu sebagai satu perbuatan yang salah, satu pekerjaan yang memang tidak dibenarkan oleh agama, tinggalkan. Berupayalah untuk meninggalkannya. Cari yang lain. Allah akan ganti itu, insya Allah. Karena itu seperti yang ada dalam sebuah riwayat, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu itu karena Allah, ditinggalkannya karena Allah, awadahullahu bima huwa khairum minhu. Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dan dia harus jujur dengan hatinya sendiri. Benar enggak dia untuk meninggalkan? Benar enggak dia punya keinginan untuk meninggalkan? Karena ada juga orang, saya tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Karena dia tidak jujur untuk mencari yang lain. Kalau dia tidak jujur dalam mencari yang lain, ya dia tak akan dapatkan. Jujur dalam hatinya, memohon kepada Allah, benar-benar serahkan urusan ini kepada Allah. Mungkin akan ada kesulitan di awal, wajar.
Itulah ujian. Itu ujian keimanan. Orang-orang yang kalau sudah mulai memperlihatkan imannya, Allah akan uji. Dengan ujian itulah dia akan naik peringkatnya. Karena tidak mungkin dia mengaku sebagai orang yang beriman kalau seandainya dia tidak diuji. Itu Al-Quran sendiri yang bilang. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang itu mengira mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji, tidak dicoba? Pasti ada ujian. Oleh karena itu tidak bisa perbuatan seperti tadi tidak bisa langsung disamakan dengan kehalalan memakan daging. Kehalalan memakan daging itu sifatnya adalah sekali itu atau sesuai dengan batas yang diperlukan. Kalau jiwanya bisa terpelihara dengan satu potong daging, dengan satu suap makanan, cukup satu suap. Karena kaidah yang lain juga mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Yang darurat itu dibolehkan sesuai dengan kadarnya. Jadi diukur dia kebolehannya tadi sesuai dengan kadar yang diperlukan. Tidak boleh lebih. Jadi tidak boleh dia bawa bekal. Dia siang kalau tidak dimakannya daging babi, dia mati dia. Dia tidak boleh bawa bekal untuk malam. Karena jangan-jangan malam nanti tidak ada makan juga. Tidak boleh. Cukup dia makan sekali itu untuk menjaga dirinya di siang itu. Malam itu nanti urusan lain. Nah, sedangkan pekerjaan seperti tadi, dia akan terus-menerus dalam pekerjaannya. Apalagi kalau diikutkan dengan niat yang tidak jujur untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Nah, oleh karena itu, jangan langsung menganalogikannya dengan kebolehan untuk memakan daging babi, tapi berupayalah untuk mencari yang halal, apalagi kalau dalam pekerjaan itu banyak menipu orang, banyak mengambil hak orang lain. Janganlah kita kaya di atas penderitaan orang lain. Yang paling penting dalam hidup kita adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kemudian untuk antum kita informasikan untuk yang ingin bertanya langsung melalui telepon silahkan di 0812 73 33 55 31. Sepertinya ada telepon, Ustaz, kita coba terima. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, silakan pertanyaannya. Bapak. Ya, ini berhubungan dengan tadi, Ustaz, ya. Ada seseorang yang mempunyai mobil sewaan, yang mobil itu masih dalam kondisi berhutang atau kredit gitu, ya. Tapi ada yang bilang bahasanya kendaraan yang disetorkan itu menghitung nilai sekarang itu. Kemudian seandainya nilai itu sebagai setengah dikeluarkan katanya, Ustaz. Kemudian hasil daripada sewaan tersebut hanya cukup untuk keperluan setiap hari, tidak berkumpul gitu. Bagaimana solusinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak yang di Kampar. Jadi pertanyaannya, Ustaz, mobil sewaan yang masih dalam kondisi kredit itu kalau dijumlahkan nilainya sekarang sudah sampai nisabnya untuk dikeluarkan zakat. Sementara penghasilan dari rental atau mobil sewaan ini cukup hanya untuk makan saja. Apakah ini tetap dikeluarkan zakatnya atau tidak? Atau bagaimana solusinya? Berarti itu dikembalikan kepada zakat hutang. Apakah ada zakat hutang atau tidak? Dia ada zakat hutang, ada piutang. Kalau piutang berarti orang kaya yang sedang menunggu orang lain untuk membayar hutang. Kalau hutang, zakat hutang, kita yang masih berhutang. Dalam persoalan ini memang perlu dipahami baik-baik apa yang dikatakan dalam buku-buku fikih.
Kalau untuk piutang itu ada perbedaan memang kan, apalagi kalau ada orang yang menjanjikan membayar hutang itu dalam waktu dekat yang memang akan menjadi milik dia karena itu uang dia, maka dianjurkan untuk di apa namanya dihitung sebagai zakat, karena mungkin saja hari ini dia bayar zakat, mungkin seminggu lagi piutang itu akan datang. Kalau hutang itu kan kita yang harus membayar kepada orang lain, gitu ya. Jadi mobil tadi itu sudah menjadi milik dia tapi belum lunas. Berarti harus ada hutang yang dibayar. Nah, sekarang ketika dijadikan mobil itu untuk sewaan, dia juga mendapatkan hasil dari situ, sementara hasilnya adalah cukup untuk kebutuhan saja. Logika dari zakat itu adalah sesuatu yang kita berlebih. Yas'alunaka maza yunfikun, apa yang mereka berikan. Qulil afwa, katakanlah yang diberikan itu adalah yang berlebih. Sekarang kalaupun hasilnya banyak, justru dia harus lebih mengedepankan untuk bayar hutangnya. Nah, apalagi kalau seandainya hasil yang didapat ternyata juga adalah sesuatu yang cukup untuk makan saja. Kalau memang kondisi seperti itu, berarti mana kelebihan yang akan dia berikan? Nah, tapi dia lagi yang harus jujur untuk menentukan apakah memang hasilnya ini adalah hasil yang cukup makan atau jangan-jangan hasilnya adalah lebih. Kita perlu ada kejujuran dalam beragama. Siapapun kita, A, B, C, D, dalam menetapkan hukum untuk dirinya sendiri perlu ada kejujuran seperti itu. Kalau memang yang dia punya untuk makan saja kadang tidak cukup, lalu zakat apa yang mau dibayarkan? Ini wallahu alam ya. Maka kecenderungannya untuk hutang seperti itu, yang ada hutang seperti itu tidak dibayarkan zakatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nanti bisa kita tanya-tanya lagi guru-guru kita yang lain, nanti kita baca buku-buku yang lain. Tapi dalam persoalan hutang itu memang sebagian ulama akan banyak mengatakan itu tidak dihitung sebagai zakat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya pernikahan dalam kondisi mempelai perempuan sedang hamil? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya. Itu nikah berarti menikahi perempuan yang dalam keadaan hamil. Akan berbeda nanti jawabannya antara apa yang disampaikan oleh para ulama dalam kajian-kajian fikih dengan apa yang ada pada KHI, kompilasi hukum Islam. Itu biasanya kalau ada perempuan yang yang dalam keadaan hamil, ada juga yang tetap untuk menikahkan. KUA itu akan bisa menikahkan karena diatur secara undang-undang. Kalau dalam kajian fikih itu ada rincian pendapat para ulama. Kalau seandainya, ini bukan soal pestanya nih, ini nikah. Karena kalau pesta kan iklannya kan, mengiklankan nikah itu. Sekarang boleh enggak dinikahkan dalam keadaan hamil? Nah, disinilah ada perbedaan pandangan ulama. Sebagian mengatakan kalau seandainya kehamilannya itu belum sampai pada umur yang ditiupkan ruh, ada kejadian lalu hamil, belum sampai umur ditiupkan ruh, tapi sudah diketahui kalau dia hamil. Itu ada sebagian yang membolehkan. Kalau sudah masa ditiupkan ruh, sudah hidup dia, artinya sudah ditiupkan ruh, artinya sudah sempurna ciptaannya. Maka semua mengatakan tidak. Nah, kalau belum, ada yang membolehkan. Tetapi untuk kehati-hatian lebih baik seperti yang dikatakan oleh oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti, untuk kehati-hatian
lebih baik dia memilih untuk tidak dinikahkan. Kenapa demikian? Karena itu akan memberikan peluang kepada banyak orang, pemuda-pemudi, remaja-remaja, akan melakukan hal-hal yang tidak baik seperti perzinaan. Karena itu akan dijadikannya sebagai solusi. Kalau ternyata nanti hamil, ya udah nikah. Berarti orang akan jadikan itu sebagai solusi. Nah, maka Said Ramadan Al-Buti, salah seorang ulama dari Syria yang sudah meninggal, dia memilih untuk tidak membolehkan. Lebih cenderung mengatakan setuju dengan kelompok yang tidak membolehkan. Namun sebahagian dari ulama membolehkannya ketika belum sampai umur ditiupkan ruh dalam janinnya. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon nasihatnya Ustaz dan petunjuknya tentang yang lagi viral sekarang, Ustaz. Bagaimana hukumnya membeli makanan yang harganya dibanderol dengan harga fantastis seperti biskuit Oreo bermerek Supreme Oreo. Ini satu packnya itu bisa 2.500.000. Ini seperti apa hukumnya, Ustaz? Apakah termasuk perbuatan mubazir atau seperti apa? Bisa sampaikan. Dia mungkin perlu diberikan penjelasan lebih jauh, seperti apa isinya, kenapa harus sampai 2 juta, apakah tujuannya adalah biskuit, Ustaz. Cuman biskuit biasa saja tapi dengan merek terkenal. Iya, biskuit biasa harga 2 juta itu saya kira enggak logis juga, itu enggak masuk akal juga. Carilah biskuit yang lainnya yang harganya 20 ribu. Ngapain kita beli yang 2 juta? Orang sulit makan aja banyak sekarang ini. Maka janganlah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Hanya sekedar gengsi-gengsian, hanya kena mengejar merek roti itu yang isinya hanya biskuit tapi dihargai 2 juta. Saya kira itu mubazir itu. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, berapa banyak orang yang makan saja susah, beras aja nggak ada, di tengah-tengah kesulitan itu kita beli biskuit harga 2 juta. Itu saya kira sangat tidak pantas, menunjukkan bahwa kita tidak punya kepekaan sosial. Apa yang akan kita dapatkan dengan punya biskuit harga 2 juta? Apakah akan banyak like-nya? Saat dibeli nanti dipoto lalu dimasukkan di Facebook lalu dapat like itu sampai sekian ribu. Kita beramal bukan untuk dipuji orang, tapi berbuatlah untuk dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada barang yang dijual mungkin menjadi mahal harganya, tapi untuk tujuan-tujuan donasi itu lain lagi. Mungkin yang 2 juta ini nanti 1.900.000 itu untuk donasi sosial umpamanya, yaitu untuk penanganan wabah corona dan lain sebagainya. Itu berarti cara dalam penggalangan dana. Itu sama dengan ada di orang kayak lelang-lelang itu kan, roti itu sepiring roti itu bisa harganya 200.000, tapi untuk pembangunan masjid, untuk panti asuhan dan lain sebagainya, itu lain persoalan. Tapi kalau sekedar untuk mendapatkan nama dan gengsi-gengsian, mencari merek tertentu, hanya biskuit harga 2 juta, itu saya kira perbuatan yang mungkin bagi orang-orang yang jujur dalam beriman, dia tidak akan mau untuk melakukan hal yang seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya menjual hewan-hewan peliharaan tapi untuk hobi, Ustaz? Seperti kucing, ikan hias dan juga burung. Apakah boleh dipelihara atau tidak? Jazakallah khairan, Ustaz. Ikan hias, kucing, burung boleh diperjualbelikan karena ada orang yang seperti itu. Tapi kalau kita ingin seperti itu, jangan dibuat dia menjadi hidupnya tersiksa.
tapi berikan kebebasan. Ada orang beli burung tapi sangkarnya hampir sama pula dengan badan burung itu, kecil kali. Itu berarti mengekang kebebasan dia. Itu jangan lakukan. Tapi kalau ada orang ingin membuat satu bentuk apa namanya, mungkin dia sebagai hobi, lalu dibuatkannya tempatnya, ada kucing anggora dan lain sebagainya, dilengkapkannya makanannya, diberikannya kebutuhannya, dan kebutuhan itu banyak. Kebutuhan dia pada pasangannya, berikan pasangannya. Berarti dia memberikan hak-haknya. Adapun untuk dalam persoalan menjualnya, kalau yang ada langsung hadis itu seperti tidak boleh memperjualbelikan babi, anjing, itu ada. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi. Rasul melarang untuk mengambil harga dari penjualan anjing. Berarti itu hal-hal yang dilarang. Tapi kalau untuk burung, ikan hias, kucing, sepengetahuan saya itu tidak ada hadis yang melarangnya, maka insya Allah dapat dibolehkan. Tapi kalau ingin memeliharanya, peliharalah dengan cara yang bisa memberikan kebebasan kepada hewan yang dipelihara tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan juga bisa dipahami oleh yang bertanya. Ada satu pertanyaan terakhir Ustaz sebelum kita berakhir di kajian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah juga termasuk kemudahan Ustaz? Bolehkah kita membaca Al-Quran tapi sambil tiduran Ustaz dengan memegang mushaf? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan. Iya. Imam Malik rahimahullah, kalau untuk membaca Al-Quran itu malah dia ganti pakaiannya dan pakaian yang paling bagus. Karena yang akan dia baca adalah Al-Quranul Karim, kalam Allah. Dengan posisi yang sepertinya layaknya dia berhadapan dengan orang yang sangat dia cintai. Saya tidak ingin mengatakan tidak boleh ya, karena ada kadang orang yang sambil tiduran murojaah hafalan, atau capek dia duduk mungkin nyandar, lebih tepatnya mungkin berbaring, atau setengah berbaring gitu kan, sambil membaca Quran. Untuk hal yang seperti itu ya insya Allah tidak ada masalah. Tetapi mari sama-sama kita rubah image kita terhadap Al-Quran. Jangan pula terlalu kita mempermudahkan persoalan. Sambil ambil Quran, kemudian kita buka dan kita lihat, itu justru akan merusak pandangan kita sendiri. Itu bisa merusak mata, hal-hal yang seperti itu. Karena kan mungkin secara dalam kajian biologinya itu ada itu kan, membaca saat di atas kendaraan, membaca sambil berbaring, membaca sambil pencahayaan yang tidak cukup, itu kan ada teori-teorinya kan, maka perlu juga kita pertimbangkan. Oleh karena itu, untuk membaca Al-Quran sebaiknya tentu kita jaga adab-adabnya. Kita kalau perlu kita menghadap kiblat, walaupun tidak harus seperti itu, tapi ada adab-adab yang perlu untuk kita jaga dalam hal yang seperti ini. Maka seperti yang dicontoh oleh Imam Malik itu, apalagi dalam bulan Ramadan, beliau tinggalkan kajian-kajian yang lain itu, fokus pada Quran. Kalau mau baca Quran, dia akan pilih pakaian dia yang paling bagus, dan dia akan menghadap kiblat dalam membaca Al-Quran. Tapi sekali lagi, ada seperti itu mungkin saja tidak sampai ke tingkat wajib hukum melaksanakannya, tapi bagaimana jangan sampai tergambar dalam pembacaan kita terhadap Al-Quran, kita tidak menghargai atau kita tidak memuliakan Al-Quran itu sendiri. Adapun kalau seandainya berbaring mungkin karena sudah capek, lalu ia tidur-tiduran sambil baca Quran, malah baik juga daripada ngelamun-ngelamun sambil berbaring, atau mungkin berbaring sambil nyanyi-nyanyi, daripada nyanyi mending baca Al-Quran. Sekarang seperti itu, tinggal kita lihat saja kondisi kita seperti apa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini dan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Jazakumullah khairan juga untuk teman-teman yang sudah bertanya melalui line telepon ataupun saksikan di WhatsApp, dan juga untuk antum yang sudah menyaksikan di laman media sosial kita. Apa untuk semua salah kata yang kita bicara, insya Allah kita besok ketemu lagi di waktu dan frekuensi yang sama dengan lanjutan tema yang berbeda bersama Ustaz.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.